Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan lalu telah kita sampaikan atau telah kita bahas makna taharah lughatan. Arti taharah secara bahasa. Dan juga kemarin telah kita sampaikan ahkam al-wudu. Setelah kita sebutkan makna taharah lughatan, kita sebutkan apa ahkam al-wudu, hukum-hukum yang berkaitan dengan berwudu. Kemarin kita sebutkan bahwasannya hukum berwudu menurut Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ada berapa? 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima haramun. Ini yang telah kita sebutkan kemarin satu persatu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya akan kita bahas adalah spidolnya nggak ada. Spidol. Afwan ya. Barakallahu fiik. Ya, akan kita bahas pembahasan penting pada malam ini, yang mana telah kita bahas pada pertemuan sebelum pandemi, namun kita ulangi sekali lagi sebagai bentuk murajaah. Kemarin bab atau kitabul wudu. Di bawahnya akan kita bahas beberapa masalah. Yang pertama, yang kemarin telah kita bahas, yaitu arti wudu. Yang selanjutnya akan kita bahas, yang telah kita bahas kemarin, hukum-hukum wudu. Yang selanjutnya apa? Keutamaan wudu.
Dan yang terakhir kita sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang wudu. Betul enggak? Ya, 4 dalilnya. Hukum wudu telah kita sebutkan kemarin. Nah, sekarang yang akan kita sebutkan adalah keutamaan dari berwudu. Pembahasan ini ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum apa? Sebelum corona. Yang kita sebutkan bahwasannya ada beberapa keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Abu Malik menyebutkan keutamaan wudu dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah. Beliau menyebutkan beberapa keutamaan. Keutamaan wudu yang pertama adalah bahwasannya memperbanyak wudu atau berwudu merupakan sebagian atau separuh dari keimanan kita. Berwudu atau bersuci merupakan sebagian atau separuh dari keimanan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Berwudu atau bersuci itu bagian daripada keimanan. Syatrun itu mengambil separuh, berarti tinggal separuhnya lagi. Maka orang yang biasa mencucikan dirinya tatkala dia telah berhadas, baik itu pada kondisi tatkala dia mau sholat, atau pada kondisi tatkala dia mau melakukan hal-hal yang disunahkan, atau pada kondisi-kondisi dia tidak melakukan apa-apa, namun dia senantiasa mengharuskan dirinya untuk apa? Untuk berwudu. Dan ini adalah salah satu ciri di antara umat Islam untuk orang-orang yang sangat memperhatikan wudu. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan adalah keutamaan apa? Keutamaan wudu. Dan yang kedua, subhanallah, yang kedua ini lebih agung daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu menyebutkan sekedar apa? Separuh dari keimanan seseorang, dan itu sudah mencukupi. Dan yang kedua adalah keutamaan yang kedua, berwudu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil yang kita lakukan itu sangat banyak. Per detik kita melakukan dosa, maka dosa tersebut harus digugurkan dengan apa? Dengan air wudu kita. Ya, dengan apa? Dengan air wudu. Setiap detik, bahkan per menit, atau bahkan per beberapa detik sekali kita banyak apa? Melakukan dosa. Dan di antara dosa merupakan tabiat manusia. Siapa di antara kita yang satu hari ini enggak berdosa? Angkat tangan. Siapa di antara kita enggak berdosa hari ini? Angkat tangan. Antum enggak berdosa? Setiap saat kita berdosa. Baik itu dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, ataupun dosa yang dilakukan oleh lisan kita, ataupun dosa yang dilakukan oleh mata kita. Yang mana itu merupakan semua bagian dari dosa yang bisa kita gugurkan dengan cara berwudu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, subhanallah, ini antum sudah dengar. Idza tawaddo'al abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, mengambil air wudu. Fa ghasala wajhahu, kemudian dia mencuci mukanya. Kenapa Nabi tidak menyebutkan mencuci tangannya, tapi langsung muka? Kenapa? Antum kalau mau wudu pertama kali antum cuci apa? Tangan atau kaki dulu? Yang antum mau wudu antum cuci pertama kali apa? Muka atau tangan? Telapak tangan, pergelangan tangan. Tapi Nabi langsung menyebutkan apa? Idza tawaddo'al abdul muslim fa ghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya. Artinya apa? Akan disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan pada dalil-dalilnya. Insyaallah taala al-adillah, dalil-dalil menyebutkan tentang apa wajibnya berwudu. Allah dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan a'dha al-arba alladhi yujabu ghusluh atau wajaba ghusluhu. 4 anggota badan kita
yang wajib dicuci atau yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Sisanya para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun pada 4 perkara ini, 4 anggota badan ini mereka sepakat bahwasannya apa? Dia wajib dan tidak boleh terluputkan darinya. Ya, tidak boleh terluputkan darinya. Misalnya kita mencuci muka kita. Setelah cuci muka, kita langsung membasuh kepala. Apa yang dilupakan? Tangan. Maka apa yang harus kita lakukan? Langsung mencuci tangan kita. Tidak perlu ulang dari awal. Bahkan ketika kita berwudu misalnya cuci muka, kemudian kita membasuh tangan kepala kita dan kita mencuci kedua kaki kita. Setelah mau cuci kaki kiri, ingat, ternyata tangan belum dicuci. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan. Baru apa? Baru mengusap kepala. Mengusap kepala baru ulangi kaki dan seterusnya. Dan ini wajib. 4 anggota tubuh yang wajib diusap adalah yang dibasuh adalah apa? Wajah. Yang kedua apa? Kepala, tangan, yang ketiga kepala, dan yang keempat kaki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza qumtum ila sholati. Apabila kalian hendak berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Cucilah muka-muka kalian. Allah tidak mengatakan faghsilu aydikum, cucilah tangan-tangan kalian. Tapi Allah mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan kalian ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan wudu, bahwasanya wudu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa yang dilakukan oleh lisan, dosa, ingat, kalau dosa besar ini harus banyak tobat. Dosa besar seperti apa? Ghibah, memfitnah, dan lain, namimah, adu domba, dan lain-lain. Itu dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar yang mana digugurkan tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta maaf kepada orang yang kita gibahi. Faghasala wajhahu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa jaminannya? Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma qatratil ma. Subhanallah. Maka akan keluar dari wajahnya seluruh kesalahan dosa-dosanya kecil, seluruh dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air. Berapa tetes air antum wudu? Akhirnya ketika antum berwudu, berapa tetes yang jatuh dari wajah antum? Banyak. Segitulah dosa kita akan gugur. Maka tatkala kita berwudu disuruh apa? Menyempurnakan wudu. Jangan buru-buru berwudu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana bashattaha yadahu. Apabila dia mencuci apa? Kedua tangannya, maka akan keluar dosa-dosa yang mana dilakukan oleh kedua tangannya. Ini merupakan keutamaan yang sangat kadang-kadang kita tangan ini subhanallah suka usil sama orang, ngerjain orang dan lain sebagainya. Ini bagian daripada dosa yang harus kita gugurkan dengan cara apa? Berwudu. Maka ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, banyak kali minumannya ini. Ini mau jualan atau promosi? Ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza, di sini Rasul tidak menyebutkan apa? Kepala ya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu. Apabila dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar berguguran dosa-dosanya dari kedua kakinya bersamaan dengan apa? Tetesan air yang dia gunakan untuk berwudu. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika berwudu, beliau memperpanjang wudunya sampai ke mana? Sampai ke siku-siku beliau. Nanti kalau beliau mencuci kaki beliau ketika berwudu, beliau sampai ke mana? Ke lutut beliau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan keutamaan yang ini dan keutamaan yang akan kita sebutkan selanjutnya. Artinya apa? Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
mubalaghatan fil wudu'i. Beliau bersungguh-sungguh dalam berwudu sebagai bentuk untuk mendapatkan keutamaan daripada wudu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang maju ke depan. Tafadhal, maju ke depan. Jangan antum jauh-jauh. Yang dekat dispenser maju. Maju ke depan. Akan keluar seluruh dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda macam pada keutamaan yang sama, idza tawaddaa hakada, tatkala Rasulullah SAW mempraktikkan wudu beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama min dzanbihi, Allah Subhanahu wa taala jamin akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut yang dia lakukan telah lalu. Ini dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Wa kana salatuhu wa masyi ilal masjid nafilatun, dan salatnya dan juga perjalanan dia menuju masjid adalah sebagai bentuk apa? Nafilah, sebagai bentuk apa? Amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan, atau amalan ketaatan yang dia kerjakan. Oleh karenanya kita disunahkan, ingat ikhwan dan akhwat, kalau kita mau pergi ke masjid, jangan wudu di masjid. Jangan wudu di mana? Masjid. Tapi berwudulah di rumah. Antum mau berangkat kajian juga sama. Ustaz, kalau sekarang pakai sepeda motor, gimana langkahnya? Antum jawab gimana, akhi? Bukan, maksudnya langkah antum kan dihitung kan? Sekarang antum pakai sepeda motor. Di sepeda motornya. Di apanya? Di gasnya, ngeng-ngeng gitu ya. Di apanya? Pada apa? Pada rodanya. Berapa kali putaran gitu rodanya? Pernah antum hitung enggak? Insyaallah. Pada apa? Pada perjalanan. Karena kita apa disebut masyun. Apa? Perjalanan kita kemana? Ke masjid. Semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin dekat jarak rumah kita dengan masjid, juga semakin kecil porsi yang akan kita dapatkan. Jangan pula kiferi rumahnya di samping. Anak mau dapat banyak lah pahalanya, keliling dia. Ini enggak dapat ya. Ini namanya cari keringat. Enggak dapat. Dia lurus-lurus saja, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW yang rumahnya dekat dengan masjid. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama apa? Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang kedua adalah apa? Perjalanan menuju masjid dianggap sebagai bentuk nafilah, ibadah yang dia lakukan. Nafilah itulah kata-kata untuk mengungkapkan bahwa itu adalah amalan untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ini pelajaran bagi anda dan juga antum semuanya. Apabila mau berangkat ke masjid, jangan wudu di masjid, tapi wudulah dari rumah kemudian menuju masjid. Keutamaan yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa mithla wudu'i hadza," kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang berwudu serupa dengan wuduku ini. Ini akan kita sebutkan tata caranya, tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qama fa shalla rak'atain." Kemudian dia setelah berwudu dia salat 2 rakaat. Salat apa itu? Salat sunnah wudu. Dan salat sunnah wudu ini wallahi thaqil, beratnya luar biasa. Dan bagi orang yang dimudahkan akan mudah, tapi bagi orang yang tidak dimudahkan akan susah baginya. Ana kenal dengan salah seseorang, subhanallah. Mudah-mudahan ini live ya. Live ya. Ini bukan mau muji ya. Mertua saya paling jaga sholat 2 rakaat ini. Sampai saya kadang-kadang iri sama beliau. Beliau setiap wudu, beliau sholat 2 rakaat. Dan ini bagi saya tentunya akan berat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Setelah dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan itu selalu dijaga oleh saya. Perhatikan, ketika beliau sudah selesai wudu, beliau masuk kamar. Beliau selesai wudu, beliau kerja di belakang, kemudian batal, beliau masuk wudu, beliau masuk kamar. Dan seterusnya seperti itu. Beliau
sangat menjaga amalan. Dan ini dimudahkan, tapi antum jangan cerita ke beliau ya. Kena marah nanti ana. Ya ini untuk motivasi kita semuanya. Dan ini berat amalannya. Amalannya apa? Amalan yang berat. Tapi bagi siapa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi mudah. Maka ingat, Rasulullah mengatakan apabila selesai wudu, kemudian dia sholat dua rakaat. La yuhditsu fihi ma nafsahu. Dia tidak berbisik-bisik pada dirinya. Tidak berbicara dalam apa? Dalam hatinya. Karena kadang-kadang kita sholat 2 rakaat, ruh kita di mana? Sedang jualan bakso dia. Kadang-kadang seperti itu. Atau sedang goreng keripik. Dan yang lain-lainnya. Atau sedang jualan. Pikir ini, pikir itu, dan lain sebagainya. Dan kehusuan itu merupakan sesuatu yang sangat susah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Telah apa? Yang telah lalu. Mudhafun mufradun mudhaf. Para ulama kita mengatakan apabila ada kalimat mufrad diidhofakan itu umum. Dosa kecil-kecilnya akan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, keutamaan yang kedua, ini murojaah kita ikhwan ya. Karena setiap 6 atau 8 kali pertemuan kita adakan ujian. Kemudian yang selanjutnya adalah berwudu dapat meninggikan derajat seorang muslim. Ingat, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Yaitu apa? Ketakwaan. Dan juga pengamalan aplikasi dari ilmu yang telah dia dapatkan. Ingat ikhwan, buah daripada ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi lebih daripada itu, buah daripada ilmu adalah apa? Al-amal. Nah ini aplikasinya adalah tatkala seorang memperbanyak wuduhnya atau rajin untuk berwudu, maka berwudu itu dapat meninggikan atau mengangkat derajat seorang muslim. Dan derajat muslim yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tidak hanya membaca Al-Quran yang dapat meninggikan derajat seseorang, tapi juga berwudu. Ingat ikhwan, sering ana sampaikan kepada kawan-kawan kita, ikhwan dan akhwat, jangan sampai terlewatkan satu hari dalam hidup kita. Satu hari terlewatkan dalam hidup kita enggak baca Quran. Jangan sampai jangan sampai satu hari dalam hidup kita terlewatkan begitu saja tanpa kita baca Al-Quran. Harus ada waktu dalam satu hari kita baca Al-Quran. Jangan ada kata sibuk, karena baca Al-Quran itu di mana saja kita bisa baca. Dan keutamanya sama, mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sorga nanti, ketika di sorga, seorang itu akan menduduki tempat di sorga sesuai dengan berapa banyak ayat yang dia baca. Makanya tidak heran ketika para ulama kita mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Quran pada 1 rakaat salat malam. 1 rakaat jemaah dihatamkan oleh beliau. Dikisahkan tentang Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau umurnya 70 tahun. Selama hidup beliau menghatamkan 7.000 kali hatam Al-Quran. 7.000. Menghatamkan Al-Quran. Kita berapa? Makanya ingat, ini sering saya sampaikan. Ya bahwa jangan sampai terlewatkan satu hari hidup kita enggak pernah baca Al-Quran. Al-Quran itu dalam Rosm Utsmani itu biasanya satu halaman 15 baris. Kalau kita enggak mampu baca satu halaman dalam satu hari, kita bagi 3. Berarti berapa? 15 bagi 3 berapa? 5 baris. Pagi kita baca 5 baris. Siang baca 5 baris. Mau tidur baca 5 baris. Sehingga jadi
1 halaman. Kalau setiap hari kita baca, 1 tahun ada 700, berapa? 360 hari. Berarti yang kita baca 360 halaman. Al-Quran ada berapa halaman? Berapa halaman? Berapa? 604. Pernah antum hitung? Jumlah halaman, lembar. Halaman. 604 halaman. Pernah antum hitung? Iya. 604 ya? Iya, 604. Iya, 1 halaman, 1 lembar kan 1 lembar. Kalau halaman 1 lembar 2 halaman. Berarti berapa halaman? 600 dikali 2. Dibagi 2 berarti 304 lembar. 302 lembar. Masya Allah. 302 lembar berarti dalam 1 tahun kita sudah membaca setengah atau separuh Al-Quran. Berarti kita baru menghatamkan Al-Quran selama 2 tahun. Itu kalau satu hari 1 halaman. Lalu bagaimana 1 hari 1 baris, Ustaz? Kapan hatamnya? Ya. Jadi jangan sampai terlewatkan hidup kita 1 hari kita enggak baca Al-Quran. Rugi. Kita rugi. Karena itu kitab yang harus kita baca sehari-hari. Bukan WA ataupun Instagram. Ya. Sering Anda sampaikan sama ikhwan-ikhwan kita, subhanallah. Dan ini banyak terjadi. Ketika antum menyediakan di atas meja Al-Quran dan juga HP. Udah niat ini. Bentar anak harus bawa dua-duanya. Pas antum pergi 300 meter ataupun 500 meter, HP antum ketinggalan, Al-Quran antum bawa. HP ketinggalan, Al-Quran antum bawa. Paham gak pertanyaannya ini? Paham? Kira-kira antum balik enggak? Balik enggak? Siapa yang enggak balik angkat tangan? Yang enggak balik angkat tangan? Semuanya balik ya. Tua muda sama ini berarti. Semuanya pasti balik. Nah giliran ketika antum berangkat misalnya HP yang ketinggalan, antum akan balik. Al-Quran dan HP dan ketika antum berangkat 300 meter Al-Quran antum ketinggalan dan HP antum bawa. Balik enggak kira-kira? Balik enggak ikhwan? Jamaah balik enggak? Enggak balik. Kenapa? Ada Al-Quran dalam aplikasi. Ada Al-Quran dalam aplikasi. Dan seterusnya, subhanallah. Inilah kita manusia. Di depan toko kami, subhanallah. Di Jalan Halat itu di depan toko itu ada warnet. Warnetnya buka 24 jam. Dan warnet itu belum pernah tutup. Wallahualam kalau masa pandemi kemarin anak gak cek. Dia selama anak tinggal di Halat itu anak perhatikan itu warnet gak pernah tutup. Suatu hari ada sepasang suami istri, istrinya nangis-nangis di pinggir jalan. Kecarian anaknya 3 hari 3 malam gak pulang-pulang. Ini ibu kira anaknya udah mati. Ternyata subhanallah 3 hari 3 malam ini anak iktikaf di warnet. Bayangkan subhanallah. Dan terkadang kita juga sama. 1-2 jam kita bisa pegang HP. Bisa baca WhatsApp, bahkan grup Tembung Sunnah kita baca semua komentar dari Z A sampai Z. Bahkan sampai 3-4 jam. Tapi baca Al-Quran 5 menit pantat udah oleng. Ini merugi kita ya. Ikhwan, itu jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Karena waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama masa muda yang kita buang. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya cepat ataupun lambat. Kita kembali ke poin yang ketiga. Berwudu dapat meninggikan atau mengangkat derajat seorang muslim.
Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, yang mana amalan tersebut dapat menghapus dosa-dosa kalian dan juga dapat mengangkat derajat kalian. Ketika mendengar seperti ini, tentunya para sahabat semangat. Tentunya para sahabat apa? Semangat. Apa kata mereka? Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin engkau ajarkan kepada kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbagul wudu'i 'alal makari. Perbaguslah wudu kalian pada kondisi kalian tidak sukai. Ketika dingin, bangun subuh. Betul enggak ikhwan? Antum bangun subuh itu sesuatu yang paling antum benci apa? Air. Betul enggak? Karena mata kita pengen apa? Merem kembali. Maka sesuatu yang paling tidak disukai sama kita adalah air. Sehingga ketika kita enggak suka air itu dan kita harus memaksakan diri kita untuk berwudu dan kita memperbagus wudu kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan juga tidak cukup sampai di situ, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Berbanyak langkah ke masjid. Ya. Kalau tidak mendesak, antum berangkat masjid usahakan jangan pakai sepeda motor. Kecuali yang rumahnya di Denai menuju Mubas. Ya itu enggak apa-apa antum pakai sepeda motor. Tapi kalau rumahnya dekat-dekat, jaraknya misalnya 20, 30 ataupun 50 meter, enggak usah pakai sepeda motor ikhwan. Tapi kita berusaha untuk jalan kaki. Karena memperbanyak langkah menuju masjid itu mengangkat derajat kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Yang kanan kita langkahkan, di situ akan diangkat derajat. Yang kiri kita langkahkan, disitulah akan dihapus dosa-dosa kita. Sehingga semakin memperbanyak langkah ke masjid, itu akan dapat dua hal tersebut. Kecuali apabila kita takut ketinggalan takbir pertama. Takut apa? Ketinggalan apa ikhwan? Takbir pertama. Maka antum pakai motor untuk mengejar apa? Keutamaan yang satunya. Karena orang yang mendapatkan takbir pertama selama 40 hari berkesinambungan, apa jaminannya? Dimaafkan, diselamatkan dia dari kemunafikan. Dan baginya lah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, tapi ini motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa apa? Memperbanyak langkah ke masjid. Karena subhanallah, kita orang Indonesia semua sudah mulai dibikin malas untuk jalan. Dikit-dikit pakai sepeda motor. Mau sholat pakai sepeda motor. Kalau cuma 50 meter ngapain antum? Naik sepeda motor, jalan kaki. Jalan apa? Jalan kaki, karena itu akan semakin mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtadah. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi telah kita sebutkan bahwasannya berwudu
atau salah satu di antara keutamaan wudu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya berwudu dapat mengangkat derajat seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala syai'in yamhullahu bihil khataya wa yarfa'uhu bihid darajat. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan juga dapat mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Isbaghul wudu'i fil makari. Hendaklah kalian memperbagus wudu kalian pada kondisi kalian tidak sukai, atau pada kondisi kalian sedang apa? Tidak senang untuk menyentuh air ketika subuh, atau ketika dalam kondisi al-burudah, dalam keadaan dingin, dan pada kondisi-kondisi yang tidak kita senangi untuk menyentuh air, dalam hal ini ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Langkah-langkah menuju apa? Masjid. Wang tidarus sholati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib kita tunggu salat isya. Itu di antara apa? Menunggu salat setelah salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah apa? Adalah ar-ribat. Itu adalah ar-ribat, itu adalah ribat. Ribat itu adalah menjaga perbatasan peperangan, dan itu pahalanya sangat apa? Sangat besar. Menjaga perbatasan perang di zaman Nabi kita Muhammad SAW, atau ketika di zaman dahulu ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan juga orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama kita menyebutkan berwudu merupakan jalan menuju surga. Annahu sabilun ilal jannati, bahwasannya adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita seorang muslim berangan-angan untuk masuk surga. Jangan berangan-angan masuk apa? Masuk ke neraka. Jangan seperti orang-orang yang tidak waras mengatakan mereka lebih baik di neraka daripada di surga. Ya, neraka tidak ada baiknya sebagaimana apa? Sebagaimana penjara. Ya, kalau kita di penjara 1 bulan rasanya luar biasa, apalagi kalau di dalam neraka, naudzubillah. Dan kita seorang muslim bercita-cita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal radhiyallahu taala anhu? Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalin, di antara sahabat-sahabat yang apa? Masuk Islam di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, apa amalan yang paling engkau jaga dalam Islam? Apa amalan yang paling engkau jaga ketika engkau masuk Islam? Inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di mana? Di surga. Itu Nabi bersabda kepada Bilal ketika Bilal masih hidup. Walaupun dia masih hidup, Nabi sudah mengatakan apa? Aku mendengar suara trompatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata
Bilal radhiyallahu ta'ala anhu qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran. Tidak ada satupun amalan yang paling aku jaga melainkan satu amalan, yaitu apa? Tidaklah aku berwudu dengan satu kali wudu. Tidaklah aku berwudu dengan apa satu kali? Satu kali wudu. Fi sa'atin minal lail au naharin. Pada waktu malam atau pada waktu siang, illa shallaitu bidzalika tahur. Kecuali aku apa? Salat dengan suci tersebut, dengan wudu-wudu tersebut. Ma kutiba li an usolliya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk aku salat. Bidzalika tuhur, ya. Ini menunjukkan bahwasannya Bilal radhiyallahu taala anhu merupakan salah satu sahabat yang apa? Yang paling atau diantara sahabat yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW masuk surga. Dan salah satu amalan beliau adalah beliau senantiasa menjaga wudu beliau, dan dengan wudu beliau adalah beliau apa? Mengikutinya dengan melaksanakan salat. Baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ataupun yang selanjutnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak mampu 6, berapa? 4. Kalau enggak mampu 4, 2. Kalau enggak mampu 2, cukuplah berwudu aja. Ya. Continue dalam berwudu. Dan faedah dari hadis Bilal radhiyallahu taala anhu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, siapa yang suka main futsal di sini? Yang suka main futsal, bola kaki, angkat tangan. Antum suka? Antum kalau niru pemain bola, antum niru yang kalah apa niru yang menang? Yang menang kan? Kenapa antum gak niru yang kalah? Karena Masya Allah. Anak kasih antum hadiah. Ambilkan hadiah. Barakallahu fiik. Fadal. 1 plastik. Tapi antum bagi-bagi, jangan sendirian. Masya Allah. Ya. Antum nonton pemain bola, suka bola kan? Enggak suka. Antum suka bola enggak? Suka. Suka-suka, sedang-sedang suka gitu. Kalau kita nonton pemain bola, yang kita contohi siapa? Yang menang atau yang paling pandai nyamba bola. Siapa yang paling pandai nyamba bola? Akhi Bayu. Siapa favorit antum pemain bola? Enggak ada ya? Insyaallah. Mana mau wajah-wajah pemain bola biasa main sama anak malam Senin ini? Kayaknya pada menundukkan kepala ini. Takut ditanya ya. Mereka mengamalkan ilmu padi, tawadu. Ya. Semakin berisi semakin nunduk kepalanya, Masya Allah. Kita kalau nonton pemain bola atau kita mau contohi pemain bola, kita contoh yang menang. Kalau kita contohi misalnya striker misalnya, pencetak gol, hadiah. Masya Allah. Siapa yang fans sama Cristiano Ronaldo angkat tangan? Anak kasih hadiah Al-Quran. Angkat tangan. Akhirangga, Masya Allah, pemain bola kita ini. Mana Akhirwan, gak nampak dia. Insya Allah. Yang ngefans sama Cristiano Ronaldo angkat tangan. Antum, kenapa ngefans sama beliau? Jago main bola. Siapa yang fans sama orang kafir, dia akan dikumpulkan bersama orang kafir. Tafadhol antum dapat hadiah ini. Masya Allah.
Barakallahu fiik ya. Jangan ya. Dia itu kafir. Enggak boleh kita ngefans sama dia. Ya. Kita kalau nonton pemain bola yang kita contoh adalah orang yang apa? Menang jago main bola. Taruhlah Cristiano Ronaldo misalnya. Atau Paul Pogba. Insyaallah ya. Kok anak hafal ya? Kita akan contohi mereka pencetak gol bagaimana. Atau yang dari Mesir pemain siapa? Muhammad Salah ya. Iya kan? Nah, kita contohi dia yang pencetak gol. Demikian pula prinsip kita mencontohi dalam hal kebenaran. Ingat, kalau dalam hal kebenaran kita contohi orang yang sudah dijamin masuk surga, jangan orang yang tidak dijamin masuk surga. Dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Kita juga harus mencontohi mereka yang sudah dijamin masuk surga, jangan antum contohi orang yang belum pernah dijamin masuk surga. Ini dalam masalah apa? Tolak ukur kebenaran. Oleh karenanya ingat ikhwan, dalam masalah kebenaran kita harus mencontohi para sahabat, contohi Abu Bakar dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas mereka dijamin masuk surga. Makanya kenapa ana singgung masalah ini? Karena kita lagi dihebohkan dengan satu masalah besar. Ya. Ana enggak tahu tapi ana dapat cerita dari kawan-kawan Ustaz begini dan begini, dapat cerita dari kawan-kawan kita yang polisi dan sebagainya. Mereka bertanya tentang masalah bagaimana mengidolakan seseorang yang terlalu frontal terhadap pemerintah kita. Ya, ingat, mengidolakan kepada orang yang benar, bukan mengidolakan kepada orang yang salah. Kita dituntut untuk mencari kebenaran, maka contohilah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas masuk surga. Mereka adalah orang yang paling mengamalkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Rasulullah menasihatin mereka, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Kalian akan hidup setelahku ini akan banyak fitnah. Para pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim kepada rakyatnya. Mereka berhati-hati manusia, berhati syaitan, fi jusmani ingthin, namun berjasad manusia. Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, famada naf'al ya Rasulullah. Lalu apa yang kami lakukan kepada mereka wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Isma wa tuti. Engkau harus taat dan dengar. Kepada siapa? Pemimpinmu. Hatta sampai mereka melakukan dua hal. Sampai pun mereka melakukan dua hal. Apa itu? Idza daraba dhahraka wa akhadha malak. Meskipun dia pukul pundakmu, dia mengsiksamu dan merampas hartamu. Artinya dia betul-betul zalim. Kita disuruh dengar sama dia selama dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Ana sering menyampaikan tentang kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau disiksa dan lain sebagainya. Kita baru diuji dengan masalah maisha, masalah keadilan. Maka kita harus contoh bagaimana para sahabat kita dalam menanggapi hal tersebut. Ya, demo itu enggak boleh. Ada sebagian asatidzah menjawab, mereka mentaati pemimpin hasil demokrasi. Mereka mengharapkan demokrasi, tapi mentaati pemimpin hasil demokrasi. Jangankan demokrasi, ikhwan. Kalau seandainya pemimpin itu memerangi satu pemimpin, kemudian dia kalahkan dia, akhirnya dia jadi pemimpin, maka kita juga wajib taat sama dia. Karena cara menjadi pemimpin itu tiga. Yang pertama apa? Wasiat. Yang kedua, syura, majelis syura. Yang ketiga, tagolub, menggulingkan. Dan ini tiga-tiganya sama. Dan diantara salah satu cara dengan yang sekarang kita dapatkan dengan cara demokrasi, tetap wajib kita taat kepada pemimpin kita. Kenapa? Karena itu perintah Nabi. Kalau pemimpin kita berbuat buruk, kita harus dengar sama dia. Kenapa? Kenapa bang? Gak tahu. Tetap dengar sama dia meskipun dia berbuat buruk. Yang di belakang antum. Gak tahu. Karena pemimpin kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Antum
ketika ujian nyontek kan? Siapa yang ujiannya enggak nyontek? Angkat tangan. Yang ujian nasionalnya enggak nyontek. Angkat tangan. Enggak ada yang enggak nyontek, semuanya nyontek. Pemimpin kita juga akan nyontek. Yang dipimpinnya orang-orang nyontek semua kayak kita. Wong mau berharap pemimpinnya adil-adil. Kan zalim namanya. Zalim gak? Kita harus perbaiki diri kita dulu, masyarakat kita, keluarga kita. Insya Allah Allah akan apa? Ganti pemimpin kita yang baik. Ya, ini sekedar karena kita baca hadis Bilal ini, Masya Allah. Bahwa berwudu merupakan salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Yang kelima adalah, ini sangat banyak disebutkan para ulama kita. Yang kelima, berwudu merupakan keistimewaan yang dapat membedakan antara umat Nabi dan umat lainnya. Di telaga Al-Kautsar, di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara keutamaan berwudu yang disebutkan oleh para ulama kita. Berwudu merupakan keistimewaan yang dapat membedakan antara umat Nabi dan umat lainnya di telaganya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan ditandai dari apa? Bentuk-bentuk wajah mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kuburan? Kita masuk kuburan dianjurkan, disunahkan kepada kita untuk mendoakan orang yang ada dalam kuburan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Faqala, seraya berkata, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Kesejahteraan atas kalian, rumah atau tempat orang-orang yang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Dan kami sebentar lagi akan menyusul kalian. Kita akan seperti mereka. Wadittu, apa kata Nabi? Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berangan-angan kita akan melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat ketika mendengar hal tersebut mereka berkata kepada Rasulullah SAW, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah SAW? Qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladzi lam ya'tu ba'd, dan sahabat ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang atau belum hidup zaman kami. Namun mereka akan datang setelah zaman kita. Apa kata para sahabat? Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal umat-umatmu yang belum berjumpa denganmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalun baina dhakhri
khailin duhmun buhmun. Bagaimana engkau melihat, bagaimana pendapatmu dengan seorang laki-laki yang memiliki kuda? Apa kuda? Yang putih di apa? Di jidatnya. Apa ini? Duhmun, apa namanya? Gurun muhajjal itu para ulama kita mengumpamakan yang tempat-tempat yang putih itu di bagian kepala, pergelangan, lutut, itu makanya disebut apa? Muhajjal. Tapi kita artikan dengan wajah. Wajahnya apa? Di atas kepalanya berwarna putih. Di tengah-tengah apa? Apa? Kuda atau onta yang apa? Kuda-kuda yang hitam. Apakah dia bisa mengenal ontanya atau kudanya? Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Mereka umatku juga akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalin, dalam keadaan wajah mereka itu putih bercahaya. Disitulah aku menandai mereka. Wa ana faratuhum alal haudi, dan aku menanti mereka di mana? Di telagaku. Ala la yudadanna rijalan an haudi. Namun subhanallah, ada sebagian kelompok laki-laki orang yang dihalangi dari apa? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dihalangi apa? Onta-onta untuk minum air di telaga. Unadihim, kata Rasulullah, aku panggil mereka. Halumma, tal kalian masuk, minum silakan. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata para malaikat? Annahum qad baddalu. Sesungguhnya mereka telah merubah agamamu sepeninggalmu hai Muhammad. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suhqa. Artinya apa? Bu'da, jauhlah kalian diusir oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Kita akan datang di telaga Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan putih bersih wajah yang senantiasa membasuh dengan wudu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Faman istata'a ayutila gurratahu fali'afal. Barang siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk memanjangkan cahaya tersebut, bukan hendak dia apa? Dia lakukan. Oleh karenanya Abu Hurairah ketika mendengar hadis tersebut, beliau ketika berwudu sampai ke apa namanya ini? Lengannya. Iya, lengan beliau, ketiak beliau sampai ke atas. Dan ketika beliau mencuci kaki beliau juga beliau membawa sampai ke apa? Sampai mendekati lutut beliau. Tujuannya agar mencontohi apa? Nabi kita Muhammad sallallahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, yang keenam, kita bacakan aja. Annahu nurun lil abdi yaumal qiyamah. Wudu itu akan menjadi cahaya seorang hamba pada hari kiamat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Cahaya seorang mukmin pada hari kiamat itu sejauh mana dia berwudu. Semakin banyak wudu yang dia gunakan, semakin banyak wudu yang dia lakukan, maka semakin banyak cahaya yang dia peroleh. Semakin sedikit wudu yang dia lakukan, maka semakin sedikit wudu yang dia cahaya yang dia peroleh hari kiamat. Sebagaimana sedekah. Sedekah itu semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin banyak pula naungan pada hari kiamat. Semakin sedikit sedekah yang kita keluarkan, semakin sedikit pula naungan sedekah yang akan menaungi kita pada hari kiamat. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Bagi antum yang mau bertanya, kami persilahkan. Insyaallah setiap 6 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan kita ujian sebagai bentuk murojaah bagi kita semuanya, agar antum tidak lupa pelajaran-pelajaran. Mau ujian kan? Biar kita tahu siapa yang belajar, siapa yang enggak belajar. Siapa yang catat dan siapa yang tidak catat. Allahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal yang mau bertanya silakan. Lewat tulisan.
Pakai tulisan Kirangga. Biar ibu-ibunya dengar. Kita baca tulisannya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang bagus, ini sudah kita sampaikan kemarin sebenarnya ya. Apabila ingin berwudu, niatnya adalah mendinginkan badan di waktu puasa sunnah atau puasa wajib, apa hukumnya? Apa hukumnya? Mubah. Ini hukumnya mubah. Apakah dia wajib atau sunnah? Dia hanya sebatas apa? Mubah saja. Dan telah kita sebutkan ahkamul wudu kemarin bahwa hukum mubah tatkala apabila litabarrud, untuk mendinginkan badan, sebagaimana disebutkan oleh Imam madhab Maliki rahimahumullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum sholat sunnah tahiyat masjid berjamaah dengan sholat fardu zuhur? Tahiyat masjid berjamaah, maksudnya dia niat tahiyat masjid itu gabung dengan sholat sunnah zuhur gitu. Sholat zuhur, fardu zuhur. Sholat tahiyat masjidnya gugur. Kenapa? Karena idza dakhala as-saghiru fil kabir, idza dakhala as-saghiru alal kabir, apabila amalan yang kecil itu bergabung pada amalan yang besar, maka amalan yang kecil bersifat mengikuti. Maka yang dihukumi apa? Adalah sholat wajibnya, dan sholat sunnahnya gugur. Karena Rasulullah mengatakan apa? Idza uqimatis sholatu fala salata illal maktubah. Apabila salat telah diiqamatkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Artinya tidak ada lagi salat sunnah kecuali salat wajib yang boleh dikerjakan. Hatta sampai pun kita sudah ada pada rakaat kedua misalnya. Ketika ruku rakaat kedua imam qomat atau muadzin qomat, maka kita batalkan salat kita. Dan insya Allah telah terhitung mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudu suami ketika memegang perut istrinya? Apakah batal wudu suami apabila dia pegang perut istrinya? Batal enggak ikhwan? Kenapa enggak batal? Enggak pakai? Kalau ada syahwat batal gitu. Antum dapat dalil dari mana? Menyentuh istri batal atau enggak? Enggak batal. Yakin antum? Apa dalilnya? Masya Allah, antum praktekkan gak? Masya Allah, jangan ngaku, anak kasih hadiah lagi. Tafadhol. Masya Allah. Malam ini antum borong semua hadiah. Ya, ya Allah. Saya teringat dengan perkataan Ustaz Imam Ahmad. Ketika Ustaz Imam Ahmad ya. Ketika kami berangkat ke Sidimpon bersama kawan-kawan, ada di antara kawan-kawan yang Masya Allah, saya paling suka lihat kawan-kawan kita yang makannya itu lahap.
dan porsinya banyak. Makannya lahap dan porsinya banyak. Enggak mengejek ya. Saya suka lihat seperti itu. Kata Ustaz Imam Ahmad apa? Kita serahkan aja kepada pasukan GAM. Apa itu GAM? Gerakan anti mubadir. Ya, gerakan anti mubadir. Karena memang ada kawan-kawan kita yang Masya Allah. Anda enggak nyinyir antum ya? Enggak nyinyir. Antum kan makannya sedikit kan? Banyak. Sedikit banyak. Hukum menyentuh perut istri. Suami yang sudah wudu menyentuh perut apa? Istrinya. Maka tidak batal. Tidak batal. Namun dalam madhab Syafi'i mengatakan apa? Batal. Batal wudu seorang laki-laki apabila menyentuh wanita. Itu menurut madhab siapa? Syafi'i. Dan ini dianut oleh masyarakat kita di Indonesia. Banyak bermadhab Syafi'i menganut pendapat ini. Hanya saja ada yang rancu dari mereka. Apa yang rancunya? Kita tantang mereka ketika tawaf. Apa kata mereka? Ini orang Indonesia ya. Apa kata mereka? Kalau kita tawaf, sementara ngambil pendapat Malik dulu. Pulang ke Indonesia baru Syafi'i lagi. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita dalam ayat ini ditafsirkan dengan al-lamsu bimakna al-jima, yaitu berhubungan badan. Dan akan kita bahas pada masalah nawaqidul wudu'i, hal-hal yang dapat membatalkan wudu biidnillahi ta'ala. Ini tidak batal wudunya ya. Seorang suami sudah wudu, dia menyentuh perut apa? Perut istrinya. Itu tidaklah membatalkan wudunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afwan Ustaz, boleh sebut salah satu contoh bentuk nyata sebuah derajat yang Allah angkat itu seperti apa? Dan bolehkah kita sholat sunnah ketika saat hendak akan tidur karena telah berwudu? Yang pertama, contoh nyata Allah mengangkat derajat seseorang. Ini tidak ada kasat matanya, ikhwan. Ini hanya Allah yang tahu derajat kita setinggi mana, hanya Allah yang tahu. Kita dapatnya di mana? Di mana, ikhwan? Di akhirat. Dan inilah amalan ukhrawi, bukan amalan duniawi. Amalan yang dibalas di mana? Di akhirat. Kalau antum minta contoh nyata, enggak ada contoh nyatanya. Karena memang ini adalah amalan yang apa? Yang akan Allah balas ketika di akhirat nanti. Dan bolehkah kita sholat sunnah wudu saat hendak akan tidur karena telah boleh? Tidak masalah. Tidak masalah. Boleh. Bisa antum gunakan dua niat. Niat yang pertama sholat sunnah wudu, dan niat kedua adalah sholat sunnah apa? Sholat witir atau qiyamul lail. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh, tidak masalah. Ya, boleh berwudu di kamar mandi. Akan kita bahas insyaallah taala hukum berwudu di kamar mandi. Dan hukum membaca basmalah, apakah dia wajib ataukah sunnah? Akan kita bahas insyaallah taala. Bismillah, afwan Ustaz, apakah penjelasan tentang air musta'mal? Air musta'mal sudah kita bahas. Kita bahas di mana ini, ikhwan? Di Saroha. Apa itu air musta'mal, ikhwan? Yang mengingatkan anak kasih di Al-Quran. Tafadhol. Apa air musta'mal? Angkat tangan. Air yang suci tadi bisa mencucikan. Tidak bisa mencucikan. Itu air yang tohir. Air musta'mal, para ulama kita mengatakan dia masih bisa mencucikan. Ini ala ikhtilafil ulama. Sekarang kita minta sebutkan pengertian dari air musta'mal.
Air sisa wudu, betul. Air yang menetes dari sisa wudu kita itu namanya air musta'mal. Ini menurut penafsiran siapa? Syekh Utsaimin. Antum jangan lupa ikhwan ya, kita udah bahas di Saroha waktu itu. Di masjid apa? Masjid Saroha. Barakallahu fiik. Dua-duanya anak kasih hadiah. Tafadhal. Insyaallah. Air musta'mal adalah air yang sisa bekas wudu kita. Syekh Utsaimin lebih memilih, barakallahu fiik, memilih bahwa air musta'mal adalah air yang menetes dari apa? Anggota wudu kita. Itu namanya air musta'mal. Apakah dia masih suci ataukah tidak suci lagi? Ini al-ikhtilaf para ulama kita berselisih pendapat dan sudah kita sampaikan pada penjelasan tersebut. Yang paling kuat dari pendapat tersebut adalah apa? Air tersebut suci dan mensucikan. Ya, pendapat yang paling kuat. Apakah boleh dibuat untuk bersuci? Boleh. Apakah menciduk air di dalam sumur? Di dalam ember. Apakah menciduk air di dalam ember langsung dengan tangan airnya menjadi air musta'mal? Apakah kita wudu satu ember, kita ciduk air tangan kita, di situ kita berwudu, apakah air tersebut menjadi air musta'mal? Tidak. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena air yang menetes dari tubuh kita itu adalah air musta'mal. Lalu Ustaz, kok ada yang menetes? Jumlah volume air yang ada di dalam ember dengan volume air yang menetes dari tubuh kita masih banyak mana? Dalam ember. Maka nahkumu alal akthar. Jangan kita menghukumi yang paling sedikit daripada yang banyak, itu kaidah ya. Kecuali najis. Hatta najis pun kita menghukumi yang banyak daripada yang sedikit, kecuali menurut pendapatnya Al-Hanafi. Kita udah bahas dalam masalah najis. Ya. Misalnya Akhirangga pengen berwudu. Dia sudah ambil air satu ember yang ukurannya 25 liter. Banyak apa sedikit 25 liter? Banyak. Dia masuk ke dalam rumah. Setelah dalam rumah keluar lagi, ternyata di samping ember itu ada seekor anjing. Berdiri di mana? Ember. Samping ember, bukan di embernya tapi di samping ember. Yang jadi pertanyaan, apakah air itu suci atau tidak? Kenapa suci? Karena dia harus kembali kepada hukum asalnya. Kalau si Rangga ragu, apa yang harus dia lakukan? Jangan-jangan air ini sudah dikencingi sama anjing. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan tiga hal. Karena air itu dikatakan air yang tidak suci dan tidak suci tapi tidak mencucikan apabila berubah tiga hal. Yang pertama rasa, yang kedua warna, dan yang ketiga aromanya. Akhirnya karena ragu Akhirangga dicium itu air, nggak ada bau. Dirasainnya, kok ada asin-asinnya. Boleh nggak berwudu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah tercemari oleh kencing anjing. Tapi kalau seandainya airnya 50 liter, kencing anjingnya sedikit di situ dan tidak merubah rasa, bau dan warnanya, boleh nggak digunakan berwudu? Boleh. Kenapa? Karena tiga sifat air belum berubah. Demikian pula air yang dalam ember tadi. Dia tidak merubah yang sedikit, tidak merubah yang banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka air dalam ember tidak disebut dengan air musta'mal. Namun akan kita bahas insyaallah air sisa bekas mandi wanita. Apakah boleh digunakan berwudu ataukah tidak?
Karena ini pembahasannya apa? Panjang. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan untuk antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup kafaratul majelis. Oh iya, masih ada hadiah lagi. Yang mau hadiah siapa angkat tangan? Fadhal. Siapa lagi yang mau hadiah? Masya Allah. Silakan dek, silakan. Disuruh bapak ya? Disuruh bapakmu kan? Angkat tangan gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Mari sini. Siapa lagi? Enggak ada. Yang ini mainnya lebih halus dia. Pelan tapi pasti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.